Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini akan menjelaskan tentang tahap penulisan karya ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasan, dalam video ini kami kelompok satu dengan 3 pengisi suara, yaitu saya Nopiatul Latifah, Iik Mudrika, dan Sadewa Jaka Purendra. Pada video kali ini, diharapkan teman-teman mampu memahami bagaimana tahap penulisan karya ilmiah. Dalam tahap penulisan karya ilmiah, biasanya dilakukan 3 kegiatan. Yang pertama, pemilihan topik atau pokok bahasan, kedua, penentuan judul, dan yang ketiga, pembuatan kerangka karya ilmiah. Dalam pemilihan topik atau masalah, kerap mengemukakan dalam buku Jainal Arifin tahun 2011 halaman 1 bahwa penyusunan karya ilmiah lebih baik menulis mengenai sesuatu yang menarik atensi dengan pokok personal yang benar-benar telah dikuasai daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atensi atau tidak diketahui sama sekali. Seperti topik yang dipilih harus yang paling menarik perhatian dan berkaitan dengan bidang yang ditekuni. Kedua, topik yang dipilih seharusnya terpusat pada suatu segi yang lingkungannya sempit dan terbatas. Ketiga, topik yang dipilih memiliki data yang objektif. Keempat, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap persiapan. Jika topik utama yang dipilih adalah analisis, maka topik penelitian tentu tentang analisis. Dapat dibagi beberapa subjudul seperti menganalisis puisi, cerpen, drama, atau novel. Dari cerpen dapat dibuat sub-subjudul atau ranting-ranting analisis seperti cerpen Aan Mansur, Putu Wijaya, Ahmad Tohari, atau W.S. Rendra. Dari cerpen Ahmad Tohari dapat dibuat ranting-ranting lagi, yaitu seperti cerpen Mata yang Enak Dipandang, cerpen Ronggeng Duku Paruk, cerpen Senyum Karyamin, dan sebagainya. Sehingga di bawah ranting-ranting tersebut dapat dibahas ranting-ranting yang lebih spesifik, yaitu seperti menganalisis cerpen Ahmad Tohari, Senyum Karyamin melalui psikologi sastra, sosiologi sastra, semiotik, atau feminisme. Jadi, dari ranting-ranting yang lebih spesifik, Anda dapat memilih topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iik Mudrika. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita beralih kepada penentuan judul karya ilmiah yang dapat ditempuh dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, misalkan melalui 5W1H, yaitu mengenai masalah apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Tentu saja, tidak semua pertanyaan itu harus digunakan pada penentuan judul. Mungkin pertanyaan itu perlu dikurangi atau ditambah dengan pertanyaan lain. Pertama-tama, teman-teman dapat bertanya dengan masalah apa. Contoh masalah adalah belajar bahasa. Setelah masalah ditentukan, teman-teman dapat bertanya dengan mengapa. Jawabannya ialah bermanfaat. Judul karya ilmiah harus menggunakan prasa, bukan berbentuk kalimat. Oleh karena itu, kata di muka dapat dijadikan kata benda, seperti manfaat. Dengan 2 pertanyaan di muka, judul yang dimiliki adalah manfaat belajar bahasa. Judul harus dibatasi, misalnya dengan menyebut suatu tempat pertanyaan di mana akan memberikan jawaban tentang tempat objek yang diteliti, misalnya dalam mendukung kegunaan berkomunikasi di masyarakat. Selanjutnya, jika pertanyaan di mana masih dirasa luas, maka pertanyaan kapan akan mempersempit, misalnya dewasa ini. Maka
Judul karya tulis ilmiah yang dimiliki adalah manfaat belajar bahasa dalam mendukung kegunaan berkomunikasi di masyarakat dewasa ini. Selanjutnya, kita masuk pada pembuatan kerangka karya ilmiah. Penulis karya ilmiah harus menentukan dahulu judul-judul bab dan judul anak bab sebelum menentukan kerangka karyanya. Untuk menentukan judul bab dan judul anak bab, penyusun karya ilmiah dapat bertanya kepada judul karya ilmiahnya. Pertanyaan yang dapat diajukan ialah, apa yang akan dilakukan dengan judul itu? Akan diapakan judul itu? Atau masalah apa saja yang dapat dibicarakan di bawah judul tersebut? Jika sudah merasa yakin bahwa masalah itu sudah dipecah menjadi bab, dan anak bab menjadi sub-anak bab seperti itu, kini penyusun karya ilmiah dapat menuliskan kerangka atau ranggangan karya ilmiahnya. Ranggangan inilah yang akan membimbing penyusun. Ranggangan inilah yang akan dijadikan patokan bekerja sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam penganalisisannya. Jika ranggangan seperti itu dianggap final, langkah berikutnya adalah pembuatan rencana daftar isi karya ilmiah. Ranggangan masalah yang dianalisis ditempatkan pada bab 2 dalam daftar isi. Untuk membuat daftar isi yang lengkap, analisis masalah yang hanya satu bab dilengkapi dengan tajuk prakata, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan bab pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, populasi dan sampel, serta metode dan teknik penelitian. Kemudian, pada bagian akhir daftar isi, dicantumkan tajuk bab simpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran jika ada. Akhirnya, tersusunlah daftar isi sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan di muka, contoh kerangka karya ilmiah. Pertama, ada tajuk prakata, daftar isi. Kemudian, pada bab, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 yaitu isi, yang di sini kita mengambil dari kasus fobia dan cara mengatasinya. Yang ketiga ada bab simpulan dan saran. Di dalam anak bab pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, sumber data, dan metode dan teknik penelitian. Pada bab 2 terdapat anak bab pengertian fobia, jenis-jenis fobia, penyebab fobia, contoh kasus, cara mengatasi fobia, dan yang terakhir dari bab simpulan dan saran ada anak bab simpulan dan saran serta daftar pustaka. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sekali ini saya akan membahas tentang tahap pengumpulan data. Jika judul karya ilmiah dan kerangka karya ilmiahnya sudah disetujui oleh pembimbing atau oleh pimpinan lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan, penyusun sudah dapat mulai mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan. Bisa dari buku, surat kabar, majalah, ensiklopedia, brosur, kamus, internet, dan lain-lain. Tentu mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul garapan. Informasi yang relevan diambil seharinya dan dicatat pada kartu hasil studi. Di samping pencarian informasi dari kepustakaan, penyusun juga dapat memulai langsung terjun ke lapangan. Akan tetapi, sebelum terjun ke lapangan, penyusun minta izin kepada pemerintah setempat atau kepada pimpinan perusahaan yang perusahaannya akan diteliti. Data di lapangan dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, atau eksperimen. Selanjutnya, tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Jika data sudah terkumpul, penyusun menyeleksi dan mengorganisasi data tersebut. Penyusun harus menggolongkan data menurut jenis, sifat, atau bentuk. Penyusun menentukan data mana yang akan dibicarakan lebih dahulu dan data mana yang akan dibahas kemudian. Jadi, penyusun harus mengolah dan menganalisis data
yang ada dengan teknik-teknik yang ditentukan. Misalnya jika penelitian bersifat kuantitatif, data diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Selanjutnya, penyusun dapat mulai mengonsep karya ilmiah itu sesuai dengan urutan dalam kerangka karya ilmiah yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada tahap pemeriksaan atau penyuntingan. Sebelum mengetik final naskah karya ilmiah, penyusun memeriksa dahulu konsep buram tersebut. Tentu, ada bagian yang tumpang tindih atau ada penjelasan yang berulang-ulang. Buanglah penjelasan yang tidak perlu dan tambahkan penjelasan yang dirasakan sangat menunjang pembahasan. Secara ringkas, pemeriksaan konsep mencakupi pemeriksaan isi karya ilmiah dan pemeriksaan cara penyajian karya ilmiah, termasuk penyuntingan bahasa yang dilakukannya. Lalu selanjutnya ada tahap pengetikan atau penyajian. Dalam mengetik naskah, penyusun hendaklah memperhatikan segi kerapian dan kebersihan. Penyusun memperhatikan tata letak unsur-unsur dalam karya ilmiah. Misalnya, penyusun menata unsur-unsur yang tercantum dalam kulit luar, unsur-unsur dalam halaman judul, unsur-unsur dalam daftar isi, dan unsur-unsur dalam daftar pustaka. Itulah pembahasan mengenai bagaimana penulisan karya ilmiah. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya titip pesan, jagalah kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.